Oke, selamat bertemu dengan kawan-kawan dan teman-teman semua yang di luar sana. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam pekerjaan pun sukses selalu. Teman-teman, pagi ini saya akan menceritakan tentang latar belakang pribadi saya. Oke, kawan-kawan, saya berasal dari keluarga yang miskin, susah. Dulu mama saya, bapak saya, diorang biasa hanya berkebun, nanam padi, nanam sayur, dan apa saja yang boleh menjadi sebagai keperluan harian mereka. Dan dulu bapak saya, mama saya, diorang biasa tinggal di bukit-bukit, di hutan. Sebelum ada pendidikan yang sampai di tempat saya, di kampung saya, mereka masih tinggal di hutan pendanaman untuk membuka ladang seperti padi untuk keperluan dan untuk makanan mereka pada masa itu. Orang biasa tinggal di lereng-lereng bukit, ke sungai, dan mereka tinggal di rumah yang tidak seberapa bagus. Dulu family saya, keluarga saya, mama dan bapak saya hanya tinggal di gubuk ataupun pondok yang kecil, hanya beratap daun rumbia dan berdinding yang diperbuat daripada bambu. Oke, teman-teman, dan kehidupan mereka sangat susah, banyak kekurangan seperti keperluan harian. Bukan seperti sekarang ini dikira sudah macam serba ada dan serba lengkap, seperti garam, ajinomoto, gula, minyak, dan sebagainya, dan seperti kendaraan mobil dari rumah dan pergi ke pasar. Masa itu dorang mungkin belum ada pasar di penempatan mereka. Famili saya ini, bapak saya ini masih dalam di hutan, dan pada masa itu klinik, sekolah masih jauh dari perkampungan, hanya di dekat-dekat bandar dan di tempat-tempat yang hanya dekat dengan bandar. Masa itu di kawasan kami ini, kampung kami ini, kawan-kawan, teman-teman semua, belum ada
jalan raya, bukan seperti sekarang ini. Di kampung kami sudah ada perkhidmatan bantuan kerajaan, tenaga listrik, dan seperti bantuan klinik dan sekolah. Dan sekarang kemajuan kampung di tempat saya boleh dikatakan sudah 80% lah begitu. Nah, dari saya ini memang berasal dari asal usul yang paling miskin di kampung. Tapi saya tetap bersyukur apa yang ada, yang kita dapat, tetap bersyukur. Yang penting ada makanan, ada tempat tinggal, seperti itu. Nah, mungkin pada masa itu saya masih kecil, saya belum ingat lah begitu. Nah, apabila saya sudah besar, saya sudah sekolah sejak SK, sejak 6 SK begitu, bapak saya sudah pergi, sudah meninggal. Jadi saya tinggal dengan abang-abang saya dengan kakak saya begitu. Dan memang susah. Rumah kami dibuat daripada daun rumbia, atap, dan kayu yang kita cari di hutan, kayu biasa, kayu bulat, bukan digesek. Dan dinding dia dibuat daripada bambu. Nah, dan saya masih ingat dulu family saya, bapak saya tinggal di hulu sungai di Tinindoi. Saya sekarang ini saya berada di kampung Tinindoi, Hulu Sugut. Dan sekarang ini persekitaran tempat kita bina rumah sudah ada kemudahan lah, ada jalan raya. Memang kita membuat rumah di atas bukit sedikit, dan kemudahan yang ada, yang padat dan pesat ada di bawah sana lah. Mungkin saya pun tidak berapa ingat berapa jauh, berapa kilometer dari rumah saya ini pergi ke sekolah, karena di bawah sana ada kawasan sekolah, ada kawasan klinik, ada kawasan padang, dan penempatan orang kampung kita yang ramai. Jadi apabila kita mau pergi di bandar ataupun di pakan, dari rumah kita pakai motor pi bawa, karena laluan utama pergi bandar seperti di Ranau, dari hilir pergi ke Ranau. Nah, kita gunakan kereta charter lah begitu. Dari pakan yang kita pergi ini di Ranau menuju pergi bawah sini, pergi hilir, pergi Biluran. Nah, kita di tengah-tengah Keke, dari Keke pergi Ranau, lepas itu pergi Biluran,
Nah, kampung kami ada di kawasan tengah-tengah ini, kawasan Ulu Sugut, Melinsau, Ulu Sugut, Melinsau. Nah, di kawasan ini diberi satu nama saja kawasan ini, yaitu Ulu Sugut. Jadi di kelompok ini, di dalam Ulu Sugut ini banyak kampung ini, kawan-kawan. Nah, kami dari jalan besar sana di bawah, kami ada jalan lagi pergi naik di sini di Pulutan, pergi di Tinindoi, naik bukit ini kawan-kawan. Nah, dulu bapak saya tinggal di atas sana di Hulu Tinindoi, di dekat sungai sana, di terjun sana. Nah, apabila ibu dan bapak saya sudah pergi meninggal, ya sebelum bapak saya meninggal, kami sudah turun di bawah sini sedikit, karena kami dulu bapak saya dan keluarga-keluarga lain bersama dengan bapak saya, orang berpindah-pindah membuka tanah untuk dibuat ladang padi. Nah, belum ada penetapan tempat tanah mereka. Jadi pas itu kami turun di sini di bawah antara Tinindai dengan bawah sana Melinsau. Jadi kami tinggal, rumah saya sekarang dekat ini Pulutan, kawan-kawan. Saya ada kawasan tanah di sini, tidak seberapa besar, syukurlah ada penempatan rumah, kita ada buat kebun sedikit seperti gata, seperti itu kawan-kawan. Dan sekarang sudah ada rumah sendiri di sini atas usaha sendirilah begitu, dan bantuan anak-anak. Kita ada rumah tidak seberapa besar, rumah biasa, atap dia zinc lah, dan kita punya perkakas, kayu kena gesek, dan dinding pakai kayu seperti itu. Dan sekarang sudah berumur 40-an, sudah ada anak 9. Nah, anak-anak yang sudah besar semua, orang pergi di bandar cari kerja begitu, yang lain tinggal di kampung. Dan yang sekarang di rumah ini saya dan anak saya yang buncu, yang masih kecil, dan istri saya. Oke teman-teman, nah inilah cerita latar belakang saya. Salah sedikit, saya minta maaf pada teman-teman, saya tidak dapat membayangkan ataupun menceritakan sepenuhnya cerita saya, tapi bolehlah kalau kawan-kawan tahu asal. Dan memang kita di kawasan Sabah, di kawasan Ranau, kawasan daerah Ranau lah, dan kami di sini di Ulu Sugut di sini, dan bernama Kampung Pulutan. Oke kawan-kawan, dan belum saya menonton selanjutnya video ini, saya amat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini dan channel saya Bolinus Longkidau. Buat masa ini saya rasa memang saya belum lagi
sepertinya sepenuhnya ataupun jadi seorang YouTuber, tapi saya hanya sebagai peminat kepada orang-orang kita, YouTuber kita seluruh Sabah dan Malaysia, dan kita punya ini rakan negara Indonesia. Saya amat berminat dan melihat semua yang sudah berjaya. Memang saya berminat dan saya tetap mengikuti dan menyokong dan tetap subscribe dengan kita punya orang kuat semua ini. Yang dari Indonesia, dari Sabah, begitu. Dan buat masa ini saya rasa inilah hobi saya. Ingin coba-coba untuk belajar dalam pembuatan video dalam channel YouTube ini. Dan harapan saya teman-teman semua, kawan-kawan semua, tonton dan puan-puan yang di luar sana yang dapat menonton video saya ini, saya amat berterima kasih atas bantuan dan sokongan kalian. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dan kawan-kawan semua, teman-teman semua dapat meneruskan menonton video ini sampai ke akhir video ini, agar video ini dapat maju dan berkembang. Terima kasihlah semua sokongan dan bantuan teman-teman pada channel saya, dan saya tetap menghargai atas bantuan teman-teman semua, seperti memberi ide, memberi komen, kemanapun. Saya akan berusaha membuat yang terbaik untuk teman-teman semua dan kawan-kawan semua yang menonton video saya ini. Dan saya akan berusaha memperlihatkan kepada semua orang, dan kalau boleh saya akan memberi yang terbaik untuk semua kawan-kawan, teman-teman, dan setiap semua orang yang menonton video ini, agar video dan channel saya memberi kesenangan, memberi hiburan dan manfaatnya. Oke, kawan-kawan. Dan seterusnya buat masa ini saya baru memulakan career ini. Ini baru pemula saya di dalam channel YouTube ini. Dan saya hanya dalam bidang pendidikan ini, saya memang pernah bersekolah dari SK Sekolah Rendah 6 dari tahun 1 sampai tahun 6, sampai sekolah menengah rendah tingkatan 5. Apa yang saya ya, tiada apa yang saya dapat kongsikan pada teman-teman yang lebih ataupun yang lebih besar untuk kita
ketahui ataupun pengalaman-pengalaman saya setakat ini. Itulah apa yang menyedihkan bagi saya. Saya pernah bersekolah dan menduduki peperiksaan SPM, tapi saya mendapat sijil. Apa dia kawan-kawan? Sijil apa yang saya dapat? Sijil yang saya dapat, sijil yang tidak lulus, gagal. Nah, mungkin itu mungkin nasib saya, tidak rezeki dalam pendidikan ini, tidak lulus dan tidak mendapat pekerjaan yang lebih baik seperti orang lain yang dapat lulus SPM dan dapat meneruskan sekolah sampai sekolah tinggi, katakanlah begitu, universitas begitu, sampai dapat kerja. Saya hanya dapat sijil gagal, tidak lulus, hanya duduk di kampung dan hanya dapat sijil kerja kampung. Seperti berkebun, seperti berladang dan menuri getah. Inilah yang Tuhan bagi jalan hidup saya. Hanya seperti ini, jadi orang kampung, tapi sekolah, dapat juga hidup seperti lain, dapat ada rumah, dapat rumah dan ada juga makanan. Apa yang penting Tuhan sentiasa bagi kesehatan dan tenaga. Sampai sekarang saya masih sehat dan masih bertenaga, dapat bekerja dan dapat duit sedikit dan dapat istri dan anak. Dan sudah menjadi bapak. Memang sudah menjadi bapak, umur pun sudah meningkat. Dulu masih bujang-bujang, insem-insem lah, masih insem, masih ramai semendak-semendak yang suka. Tapi sekarang sudah tidak insem, sudah tua lah. Nah, kita sudah tua, biarlah jadi tua. Dan apa yang saya selalu beritahu dengan anak-anak saya, supaya yang masih belajarlah bagus-bagus, supaya tidak perlu macam bapak ini orang kampung. tidak lulus pelajaran, hanya menuri kata. Nah, kalau boleh-bolehnya ya, beritahu anak-anak saya, kalau ada peluang, kejar peluang dan belajarlah bagus-bagus supaya menatau dan nasib dan dapat kelulusan yang bagus. Ada sedikit pengalaman saya yang saya akan kongsikan dengan kawan-kawan dan teman-teman. Sewaktu saya di tingkatan 5, waktu itu saya belajar di KK di Kinarut. Masa itu tidak lama lagi peperiksaan kami SPM akan berjalan, mungkin dalam sebulan lagi begitulah.
pemeriksaan SPM kami akan dijalankan. Nah, sebelum sampai tiba SPM kami, setiap malam kami belajar dari jam 7 sampai jam 10, dan pagi kami yang tinggal di asrama, kami biasa bangun sekitar jam 4, jam 5 seperti itu. Satu masa nih kawan-kawan, saya pun tidak sadar macam mana. Saya dengan kawan saya, kami duduk di tingkat atas, tingkat 3. Pagi itu kami mau awal bangun, karena kalau kami lambat bangun, ramai budak-budak sudah pergi mandi di bawah, dan kita tidak sempat untuk mandi karena ramai budak-budak mandi. Bukan 10-20, ratus nih kawan-kawan. Nah, kalau kita lambat bangun, cuma kita dapat cuci mata, cuci muka saja, dan cuci mulut terus. Kalau tidak, kadang-kadang terus pergi di kantin asrama, minum-minum pergi sekolah, karena masa itu di sekolah itu kekurangan air begitu. Nah, masa ini kami dengan kawan saya pergi mandi di kamar mandi. Kami masa itu saya pakai sabun. Sebelum saya selesai mandi, habis kasih basuh itu sabun di badan, tiba-tiba air pipe habis. Nah, masih ada sabun di muka, di mata, di kepala semua, di badan. Mata saya sakit. Nah, terus saya berlari turun di tingkat bawah, tingkat 2, untuk cari air di bawah. Mana tahu di kamar di bawah masih ada air begitu. Saya lari. Bila saya lari, saya keluar saja di pintu kamar mandi. Saya tidak sadar lagi, saya tidak ingat. Apabila saya sadar, teman-teman, saya sudah di hospital Queen Elizabeth. Saya di sana dalam 3 hari sudah, kawan-kawan. Nah, bila saya masa itu bila saya sudah tersadar dan saya bangun, saya lihat di kawasan saya tidur, ada tempat tidur putih, katil, dan saya tengok badan saya berselimut dengan kain putih. Itulah cadar yang di hospital, dan saya tengok badan saya sudah ditukar dengan sudah berbaju biru. Nah, bila saya berdiri, nah itu dokter, nurse ada di sekeliling saya. Dia cakap, jangan bergerak, badan kamu sudah rusak, sudah patah. Dia cakap gitu. Saya pun terkejut, tapi saya belum berapa sadar karena belum berapa kuat. Nah, sekali saya sadar, saya jatuh di asrama, hampir saya mati. Nah, itulah pengalaman saya, kawan-kawan. Nah, minggu depan sudah kami mau menghadapi SPM. Saya pun masih di hospital di Queen, masih sakit badan karena jatuh. Saya punya kepala semua, leher semua, tangan semua di badan saya macam patah seperti itu. Nah, masa itu saya sedih karena minggu depan sudah mau berlangsung proses SPM. Nah, saya masih di sama di hospital. Nah, 1 minggu lagi sambung karena saya belum berdiri lagi. Nah,
Parisan sudah berlangsung sudah berjalan sampai parisan kami SPM berakhir. Nah, barulah saya dapat keluar dari hospital. Itulah pengalaman saya kawan-kawan masa itu. Dan saya tidak dapat menduduki sepenuhnya parisan SPM apabila saya parisan sudah berlalu beberapa hari dan keputusan parisan sudah dikutip oleh pegawai parisan dan saya kembali ke asrama. Nah, saya masih diberi peluang lah begitu oleh waden untuk menduduki parisan, tapi saya tidak dapat menumpukan perhatian saya karena kepala saya masih sakit. Saya coba sajalah untuk buat parisan itu. Nah, keputusannya saya hanya mendapat separuh lulus. Saya ingat baru separuh lulus, yang lain saya gagal karena saya tidak dapat menumpukan perhatian saya dan keputusannya saya gagal. Tapi apapun saya tetap bersyukur karena mempunyai pengalaman seperti itu kawan-kawan. Nah, inilah pengalaman saya teman-teman. Dan sekarang saya di sini saya coba menceburi bidang ini berkarya di YouTube ini tanpa pengalaman, hanya hobi dan hanya follow dan mengikuti YouTuber yang sudah berjaya. Saya tetap meminati setiap YouTuber yang ada di channel ini YouTube, dan seperti apa channel pun, artis semua, artis Sabah, artis Malaysia, Indonesia. Nah, ya saya lagi lupa teman-teman menceritakan nama saya. Nama saya Bolinus Longkidau. Dia punya nama tidak berapa cantik, tapi itulah pemberian kita punya. Tidak tahulah bapak ataupun abang kang. Sudah tidak boleh diubah, bolehlah. Terima kasihlah pada abang bagi nama seperti itu. Dan kerja harian saya tidak lain, bukan kadang-kadang lah, tiap pagi